Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB Kamis 7 Januari 2021. Perkenalkan, saya Pendeta Ingkiri Wangberti. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Bethesda Marau, Kalimantan Barat, Pospelkes, Elim Putaran, Sektor Langsat, Jemayas, dan Batu Payung. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Allah yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru, kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin mendasarinya dengan membaca kebenaran firman Tuhan saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang berkarya, yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, bahkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Kejadian pasal 17 ayat 15 hingga 22. Kejadian pasal 17 ayat 15 hingga 22 yang mengatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, yang merenungkan, bahkan melakukan di dalam kehidupan beriman. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Tema renungan kita pada pagi hari ini diberikan tema menertawakan perkataan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya meyakini bahwa setiap kita yang mengikuti Morning Call GPIB saat ini pernah tertawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tertawa ini adalah ekspresi seseorang
yang menggambarkan dan memperlihatkan perasaan gembira, senang, geli, dan sebagainya. Namun yang menarik terjadi dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, di mana Abraham memiliki keraguan, sehingga Abraham menertawakan perkataan Allah ketika mendengar perkataan Allah mengenai Sarah istrinya yang akan mengandung seorang anak laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, jauh sebelum Allah menyatakan dan berkenan akan Sarah mengandung, Allah telah memberitahukannya terlebih dahulu kepada Abraham bahwa ia akan memiliki seorang anak dan melaluinya lah tujuan Allah atas dunia ini akan terwujud. Namun pada saat itu Abraham tidak mengetahui bahwa Allah berkenan atas istrinya, yaitu Sarah. Di ayat 15 kita melihat bahwa Allah mengganti nama Sarai menjadi Sarah, menjadi tanda perkenaan Tuhan. Berkat Tuhan membuatnya subur dan bersuka cita, sehingga ia menjadi ibu bagi bangsa-bangsa. Kita lihat di ayat 16 dalam pembacaan kita. Namun yang menarik atas perkenanan Tuhan adalah sikap Abraham yang menertawakan perkataan Allah dengan hati yang penuh dengan keraguan dan menganggap bahwa itu tidak mungkin oleh karena Sarah yang sudah berumur. Lalu selanjutnya Abraham juga merekomendasikan satu nama, yaitu Ismail, anaknya dari Hagar. Namun rancangan Allah berbeda dengan rancangan Abraham. Ismail juga diberkati oleh Allah, namun pada konsep yang berbeda. Setelah selesai menjelaskan kehendaknya, Allah meninggalkan Abraham sebagai bentuk sikap bahwa Allah serius akan rancangannya, bahwa garis keturunan Abraham ada melalui Sarah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, melalui perikop bahan bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat dan menyadari bahwa seringkali kita sebagai umat manusia, umat Allah, memiliki sikap seperti Abraham. Ketika kita meminta suatu mujizat kepada Tuhan, namun ketika kita sudah menerima mujizat itu, terkadang sikap yang kita tunjukkan adalah menertawakan, seakan tidak percaya, tidak yakin, dan mustahil untuk dimengerti. Sikap ini seperti kita dalam tanda kutip mengkerdilkan kuasa Allah. Namun dari percakapan Abraham dengan Allah, kita dapat melihat tidak sedikit pun Tuhan marah ketika diragukan oleh Abraham. Namun bukan berarti kita bisa menertawakan dan meragukan kuasa Allah secara terus menerus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang menjadi suatu hal yang sulit, yang tidak mudah jika kita harus mempercayai cara Allah bekerja, berkarya atas hidup setiap pribadi. Namun sebagai orang percaya yang beriman dan mengimani bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, seharusnya kita percaya bahwa jika Tuhan berkenan atas apapun yang ada di dunia ini, maka yang tidak mungkin sekalipun akan menjadi mungkin bagi Allah. Dalam kaca manusia tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Secara khusus ketika kita berada di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana masa-masa ini adalah masa-masa sulit, masa-masa yang terberat, yang menakutkan, mengkhawatirkan bagi seluruh umat manusia, termasuk orang percaya. Tetapi firman Tuhan saat ini mau menguatkan, mengingatkan kepada kita bahwa apapun situasi, kondisi yang kita alami, seberat apapun itu, tetapkanlah hati dan pikiran kita tertuju pada kehendak dan kuasa Tuhan. Jadilah pribadi orang yang beriman dengan tetap percaya pada firman Allah yang terus menguatkan, menghibur kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Tetaplah pegang janji Tuhan, karena janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, jangan pernah kita berfokus pada masalah, tetapi berfokuslah pada Allah sang empunya kehidupan ini. Sehingga ada kedamaian, sehingga ada ketentraman, keharmonisan, kerukunan yang ada dalam hidup kita. Dan kita dapat bagikan itu kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas. Selamat menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kita berada. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur ketika sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kami untuk senantiasa bersandar, untuk senantiasa mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan ini, sehingga menjadi kekuatan, penghiburan, motivasi bagi kami dalam kami menjalani hari-hari yang Tuhan percayakan, secara khusus pada hari ini dalam kami beraktivitas. Ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada, warga jemaat GPIB di seluruh Indonesia, dan setiap orang yang mengikuti Morning Call GPIB saat ini, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani setiap aktivitas, rutinitas pada saat ini. Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, berikanlah kepada kami kekuatan, umur panjang, hikmat, dan bijaksana. Biarlah dalam sepanjang hari ini kami dapat terus menceritakan kebaikan Tuhan, kami dapat menjadi saksi Tuhan yang hidup, dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode, seluruh hamba Tuhan di jajaran GPIB. Biarlah kami semua dapat menjalani pelayanan kesaksian, panggilan, dan pengutusan yang Tuhan percayakan, dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemerintah kami dari pusat sampai dengan pelosok, aparat keamanan, TNI dan kepolisian bersama dengan seisi rumah tangga mereka. Tuhan berkati, berikanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, dan bijaksana dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang mulia yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berada di garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan berkatilah mereka, lihatlah kehidupan mereka, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan dalam menjalani tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang dinyatakan positif COVID-19, ODP, PDP, bahkan OTG. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan lawat, Tuhan jamah sakit penyakit yang mereka alami, sehingga dengan waktu dan cara Tuhan mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas. Tetaplah ikuti protokol kesehatan dengan mengikuti 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan bersih, sehingga kita semua terhindar dan terbebas dari pandemi ini. Dan kita percaya dengan iman dan pengharapan bahwa pandemi ini pun akan cepat berlalu oleh karena perkenan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.